Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi fisika matematika. Ya, ini saya akan membahas tentang materi deret di sini, ya tentang fisika matematika deret ya. Ini soal-soalnya saya akan membahas 3 soal tentang deret di sini. Ya, langsung saja di situ yang pertama kita disuruh mencari interval konvergensi daripada deret sigma di mana tak hingga n sama dengan 1 x pangkat n kuadrat dibagi 5 pangkat n dikali n kuadrat tambah 1. Nah, ini berapa interval? Jadi begini. Nah, kita tahu kan bahwa deret daripada tadi sigma n sama dengan 1 x pangkat n kuadrat dibagi 5 pangkat n kuadrat tambah 1 ini itu mempunyai suku ke n ya. Kita menganggap bahwa suku ke n ini nih an adalah apa? X pangkat n kuadrat 5 pangkat n kuadrat tambah 1. Nah, itu kan suku n ya. Kita membuat dulu ke dalam suku ke n. Nah, setelah ini kita lakukan apa? Kita akan melakukan suatu uji perbandingan ya. Di mana uji perbandingan di sini kita menggunakan uji rasio ya. Bagaimana mencari interval ini menggunakan uji rasio ya. Jadi rumus daripada mencari interval rumus ini adalah apa? Eh, Rho pangkat n adalah a pangkat n plus 1 dibagi a n. Jadi kita bisa mensubstitusikan nilai an itu pastinya ya kan. Jadi apa di sini kita akan buatlah di sini yang menjadi kita buat mutlak jadi pasti ya kan. eh X ya kan, jadi x n plus 1 n plus 1. Jadi n plus n yang ini kita substitusikan menjadi n plus 1, mana tadi itu ya, di kuadrat ya pasti, dibagi 5 ya, dikali pangkat n plus 1 dikali n plus 1 kuadrat ya kan gitu, ditambah 1. Nah, terus kita dibagi dengan nilai normalnya ya, dengan nilai normal artinya x pangkat n kuadrat 5 pangkat n kuadrat ditambah 1. Nah, itu rumusnya. Ya udah, kita melakukan suatu teknik matematika. Jadi bagaimana kita bisa membuat seperti ini? Karena nih bagi kita bisa buat lah jadi kali di situ ya. Jadi x pangkat n plus 1, ini kan kita pindah ke atas jadi n plus 1 kuadrat ya, dibagi dengan 5 pangkat n plus 1 ya, dikali n plus 1 kuadrat ditambah 1 ya. Ya, ini kita kurung tutup lagi, kita kali dengan 5 pangkat n kuadrat plus 1 dibagi dengan x pangkat n kuadrat ya. Ya, oke. Ya, ini dia, kita harus mutlakkan ini. Nah, selanjutnya kita apakan? Eh, kita bisa melakukan suatu teknik matematika di sini, atau kita bisa mengubah ini nih. Jadi begini nanti, ini kan x pangkat n, karena s pangkat n tambah 1, jadi kita bisa buat s pangkat n dikali x. Terus kita rasionalkan jadi n kuadrat tambah 2n plus 1 kan begitu. Terus kita bagi dengan ini ya, jadi 5 pangkat n plus 1, jadi kita 5 pangkat n dikali 5 kan begitu.
Selanjutnya kita ubah ya, jadi n kuadrat tambah 2n plus 1 ya, ini kita buat lagi ditambah 1 ya. Kalau misal tambah satunya ini jadi 2 ya kan, kita hapus ini, kita hapus. Nah, selanjutnya kita proses yang ini, kita kali ya, jadi eh, 5 pangkat n dia dikali n kuadrat plus 1 dibagi x pangkat n dikali n kuadrat. Ini harus mutlak ya. Ya sudah, selanjutnya apa, karena kita bisa membuat atau mengeluarkan nilai x per 5 daripada suatu dua ini ya. Jadi kita bisa proses, jadi ini keluarkan x per 5, jadi x per 5 eh, n kuadrat tambah 2n plus 1 kita bagi dengan eh, n kuadrat plus 2n plus 2 kan begitu. Kita kalikan dengan n kuadrat plus 1 dibagi n square. Selanjutnya kita sudah mengeluarkan, jadi kita bisa buat jadi seperti ini, x per 5 mutlak, karena kita mengalihkan n pangkat 2 kali n pangkat 2 n pangkat 4 2n, jadi kita kali secara itu, jadi kita mendapatkan n pangkat 4 tambah 2n pangkat 3 ya, ditambah 2n kuadrat ditambah 2n tambah 1 dibagi n pangkat 4 tambah 2n pangkat 3 ya, ditambah 2n kuadrat kan begitu sih. Iya ya, oke. Ini tanda siku pastinya ya, kita buat mutlak kurangnya. Nah, jadi kita sudah dapat nilai apa namanya rasionya di sini ya. Nah, jadi kita tahu tadi definisi daripada apa namanya rho itu kan gini, dari uji rasio itu adalah rho limit dimana n itu tak hingga ya. Rho n itu kita akan bisa buat, artinya kita substitusikan nilai tadi yang kita dapatkan, lim n tak hingga pasti ya, x per 5 n pangkat 4 ditambah 2n pangkat 3 ditambah 2n ditambah 1 dibagi n pangkat 4 2n pangkat 3 tambah 2n kuadrat. Nah, karena ini kita buat karena n tak hingga, maka jika dibagi n tak hingga atau kita limitkan ini kan nanti akan mendapatkan sama dengan apa, sama dengan 1 lah ya kan. Maka kita akan dapatkan nilainya itu apa, x per 5 mutlak ya. Nah, kita udah dapat nilai rasionya ini, yaitu adalah mutlak x per 5. Jadi selanjutnya apa di sini ya, setelah kita mendapatkan suatu rasio, kita bisa melakukan suatu uji deret ya, dimana dia itu konvergen atau enggak sih. Jadi kita bisa uji deret daripada konvergennya. Artinya kita bisa membuat bahwa mutlak dari x per 5 ini kurang dari 1 ya. Kurang dari 1 kan begitu. Artinya dapat kita simpulkan bahwa mutlak daripada x ini pun adalah lebih kecil dari 5 ya, karena kita kalikan ini dengan 5 ya. Nah, jadi yang memberikan suatu nilai x ini, yang membuat suatu deret konvergen itu tuh apa sih? Yaitu ini, bahwa minus 5 ini harus kurang dari x kurang dari 5. Ini maaf, kita hapus dulu. Kan begitu, itu hal yang membuat apa? Deret itu konvergen
Nah, selanjutnya jika kita uji pada suatu nilai batas selang, jadi kita misalkan uji nih dalam nilai batas selang, misalkan x-nya itu minus 5, maka jika x yang minus 5 kita bisa substitusikan kan menjadi nilai gini, kita ganti ini misalkan dari warna hitam. Misalkan integral n-nya kita buat 1 tak hingga jadi minus 5 pangkat n kali n kuadrat dibagi 5 pangkat n kuadrat tambah 1 kan begitu. Nah, jadi kita proses jadi begini, sigma n sama dengan 1 tak hingga, ini kan kita substitusi kan, minus 1 pangkat n, kita buat lagi jadi ini n kuadrat bagi n kuadrat plus 1 kan gitu. Jadi kita buatlah dengan nilai-nilai tadi. Jadi nilainya begini, min setengah tambah 4/5 tambah dikurangi jadi ya, kurang 9/10 tambah 16/17 sampai bla 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 ya. Nah, jadi kita bisa melihat di situ ya bahwa ini kan merupakan deret apa sih? Ini tuh merupakan deret bolak-balik. Kita bisa melihat di situ bahwa ini adalah deret bolak-balik. Nah, kita tahu kan bahwa nilai daripada suatu uji rasio itu kan kita harus memutlakkan kan begitu. Jadi nilai yang ini rasio ini pasti akan selalu positif ya. Artinya apa? Artinya ini bersifat divergen, sehingga dapat kita simpulkan bahwa apa? Deret daripada sigma tak hingga n sama dengan 1 daripada suatu minus 1 pangkat n di sini ya, dikali n kuadrat dibagi n kuadrat plus 1 tentunya. Ini artinya apa sih? Ini tidak bersifat konvergen mutlak. Ini tidak sifat konvergen mutlak. Yang dimana juga kita bisa melihat bahwa nilai mutlak setiap suku itu akan membesar juga, dimana apa? Dimana limit daripada n tak hingganya itu apa? Ini tidak boleh sama dengan 0 kan begitu. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa uji deret bolak-balik ini kita dapat memperoleh apa? Bersifat divergen. Nah, begitu. Nah, itu dalam menguji sifatnya. Ya, artinya kita dapat menyimpulkan bahwa deret tersebut divergen. Ya, divergen pada saat apa? Pada saat x-nya itu plus minus 5 ya, sehingga interval konvergennya itu adalah apa? Minus 5 kurang x kurang dari 5 ya, konvergen di situ. Nah, itu untuk nilai nomor 1 mengenai uji suatu konvergensi dari bilangan kompleks bilangan tersebut ya. Next ya, disuruh kita mencari di sini yang kedua, fungsi f(x) a cos tangen x yang dinyatakan dalam bentuk integral cos tangen x adalah integral dari 0x sampai x du bagi 1 tambah u kuadrat. Nah, jadi di sini kita disuruh mencari deret Maclaurin ya untuk fungsi daripada arkostan x yang digunakan deret 1 kurang 1/3 tambah 1/5, di mana jumlah-jumlah tersebut itu akan bernilai sama dengan pi/4. Ya, jadi nomor 2 ini kita bisa proses dengan proses integral ya. Kita bisa ganti jadi warna hitam misalkan nomor 2 ya. Jadi tadi kan kita pertama-tama akan meninjau dulu ya bahwa fungsi u itu apa? 1 tambah u kuadrat kan begitu. Nah, ini 1/1 tambah u kuadrat ini kan kita agar kita bisa mendapatkan atau kita bisa ubah lah menjadi dalam bentuk eksponensial, itu kan seperti ini. 1 ditambah u kuadrat pangkat minus 1
Nah, artinya jika kita melihat di situ, kita bisa menyimpulkan bahwa jika kita substitusikan, maka kita akan dapatkan bahwa sebagai berikut ya, 1 kurang U kuadrat ya tambah U pangkat 4 dikurangi U pangkat 6, kan begitu sampai bla 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 bla. Itu kan jika FU-nya kita menggunakan dalam bentuk itu binomial misalkan ya. Nah, selanjutnya kan di situ kita disuruh mencari deret Maclaurin kan. Ya, deret Maclaurin. Nah, jadi kita menggunakan integral, misalkan menggunakan integral daripada Maclaurin. Misalkan nih, ada arkos daripada arkos tan X misalnya. Arkos tan X adalah integral dari 0 sampai X dikali du per 1 tambah U kuadrat. Tadi kan kita dapatkan nilainya sebagai ini, jadi kita bisa buat integral dari 0 sampai X gitu ya, dikali 1 kurang U kuadrat ditambah U pangkat 4 kurang U pangkat 6 ditambah bla 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 du, kan begitu. Nah, kita integralkan terhadap U ya, kita integralkan terhadap U, nanti jadi apa di situ? Jadi kita dapatkan di sini U kurang U pangkat 3/3 ditambah U pangkat 5/5 dikurangi U pangkat 7/7 ditambah bla 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 ya pasti ya, karena kita mengintegralkan sampai tak hingga di situ. Karena kita udah mengintegralkan, maka kita buat jadi terhadap batas dari 0 sampai X. Ya sudah, kita mensubstitusikan terhadap X, maka kita dapatkan apa di sini? X dikurangi X pangkat 3/3 tambah X pangkat 5/5 dikurangi X pangkat 7/7 sampai bla 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 gitu. Ini kan karena 0 kita kurang 0 lah. Nah, kemudian kita akan mengambil nilai X-nya itu sama dengan 1 misalkan. Nah, setelah kita mendapatkan nilai itu, jadi kita substitusikan lah ya. Jadi kalau kita substitusikan, jadi apa di sini? 1 kurang 1/3 tambah 1/5 kurang 1/7 sampai bla bla bla. Ini apa? Arkos tan, dimana fx itu kita substitusikan terhadap 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa deret-deret yang konvergen, deret daripada FU ini kita bisa dapat menyimpulkan adalah arkos tan 1. Nah, itu untuk ini ya, soal nomor 2. Oke, masih isi. Nah, itu untuk 2. Selanjutnya nomor 3, nomor terakhir. Ya, nomor 3 ini lumayan kompleks soalnya, tapi kayaknya isi sih. Oke, nomor 3 nih. Jadi nomor 3 ini apa soalnya tadi ya? Soalnya itu di sini diketahui ya bahwa bentuk deret fungsi fx itu arcosin x. Ya, dimana arcosin x itu adalah x ditambah x pangkat 3 bagi 6 tambah 3x pangkat 5 bagi 40 tambah 15x pangkat 7/336 tambah bla 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 bla. Dan di situ kita dicari apa? Dicari nilai numerik untuk apa? Nilai power arcosins dari 1 kali 10 pangkat minus 2 di situ. Jadi kita bisa proses dalam situ ya. Oke. Nah, jadi soal nomor 3 kita buat soal nomor 3. Nah, kita bisa menggunakan untuk bisa menyelesaikan soal nomor 3 itu dalam bentuk deret Maclaurin ya. Dalam deret Maclaurin dalam fungsi arcosin x misalkan ya, kita bisa menggunakan deret Maclaurin di sini. Deret Maclaurin untuk fungsi arcosin x. Selanjutnya artinya kita dapat menyimpulkan dong dalam deret Maclaurin itu bahwa artinya arcosin x itu adalah x tambah x pangkat bentar. Ya, x pangkat 3/6 ditambah 3x pangkat 5/40
ditambah 5x plus x pangkat 7 dibagi 336 sampai bla 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 gitu kan. Nah, jadi tadi kan dihubungkan dalam suatu deret fungsi eksponensial ya, pangkat itu ya. Jadi kita bisa buat dalam suatu fungsi eksponensial itu sebagai berikut. Misalkan pangkat x itu adalah 1 tambah x kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah x pangkat 3 tambah 3 faktorial tambah x pangkat 4 per 4 faktorial. Nah, jika kita menggunakan suatu dalam deret fungsi eksponensial situ, jadi kita dapat menyimpulkan daripada hal itu, kita udah dapat nilai arc sin x dan nilai pangkat x ini kan. Jadi kita dapat bisa buat dong bahwa artinya arc cos sinus x itu apa? 1 ditambah arc cos sinus x dong. Ya, arc cos sinus x ditambah arc cos sinus x pangkat 2 per 2, misalkan ini 2 faktorial ya, ditambah arc cos sinus x pangkat 3 per 3 faktorial juga, ditambah bla 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 bla. Nah, kita mensubstitusikan nilai arc cos sin x ini ke dalam nilai-nilai arc cos dalam pangkat arc cos sin x ini. Jadi bagaimana? Jadi begini, kita ganti warna merah misalkan ya. Jadi kita bisa buat tadi kan 1, jadi 1 ditambah arc cosnya tadi x tambah x pangkat 3 dibagi 6 tambah 3 per 40 x pangkat 5 tambah bla 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 bla. Selanjutnya kita tambahkan dengan setengah x tambah x pangkat 3 per 6 tambah 3 per 40 x pangkat 5 tambah bla 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 dikuadratkan. Kan begitu dalam bentuk apa namanya notasinya kan. Jadi kita dapat juga menyimpulkan bahwa ini kita anggap bahwa nilai itu x. Jadi kita bisa buat seperti ini ya. Nilai ini kita ubah jadi x. Ya, nilai itu jadi apa? Dari sederhanakan bahwa 1 tambah x tambah setengah x kuadrat ditambah bla 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 misalkan gitu untuk arc cos sin x. Nah, jadi kita dapat lihat dalam suatu deret itu. Nah, dari deret itu kita dapat memperoleh nilai numerik ya secara sederhana. Jadi apa sih kita buat kan tadi metode numeriknya di mana x itu kita substitusikan dengan 0,001 ya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa pangkat arc cos sinus ini kita substitusikan ya, x ini 0,01. Jadi apa? 1 ditambah 0,01 ditambah setengah 0,01 kuadrat ditambah sepertiga 0,01 pangkat 3. Nah, udah kita tinggal memasukkan nilai 0,01 itu. Nah, jadi kita dapatkan nilai ini, kita masukkan 0,01. Jadi kita dapatkan nilainya adalah 1,01005. Nah, itu untuk jawabannya nomor 3. Oke, gampang ya. Oke, gampang. Oke, mungkin demikian dulu. Sekian dulu saya mengenai soal jawab daripada fisika matematika deret di sini. Oke, terima kasih.